Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak kelas 6, hari ini kita masuk pada pertemuan keempat dari materi matematika. Baik teman-teman, materi hari ini adalah pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan lagi. Jadi di sini nanti Ustazah akan membagikan trik dan tips bagi kalian cara menambahkan dan mengurangkan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Silakan diperhatikan supaya mempermudah kalian dalam mengerjakan soal-soal. Oke? Bagaimana jika menjumlahkan atau mengurangkan bilangan-bilangan bulat yang bilangannya itu lebih besar lagi? Nah, mungkinkah dilakukan dengan garis bilangan? Tentu jawabannya adalah tidak, karena akan sangat menyulitkan kita ketika kita akan membuat garis bilangan dengan bilangan yang sangat besar ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, silahkan diperhatikan. Nah, sebelum ke caranya, ada rumus yang perlu kalian ingat ya. Yang pertama, Ustazah ulangi lagi. Jika tanda positif berdekatan dengan tanda positif, maka kedua tanda itu menjadi satu tanda, yaitu positif. Selanjutnya, kalau tanda positif berdekatan dengan tanda negatif, maka dua tanda tersebut akan menjadi satu tanda, yaitu negatif. Selanjutnya, kalau ada tanda negatif berdekatan dengan tanda positif, maka dua tanda tersebut akan menjadi satu tanda, yaitu negatif. Dan yang terakhir, jika ada tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif, maka kedua tanda tersebut akan menjadi satu tanda, yaitu positif. Nah, teman-teman, yang perlu kalian ingat bahwa jika tandanya itu sama, misalkan tanda positif dengan tanda positif, maka hasilnya juga positif. Kalau tandanya negatif dan berdekatan dengan negatif, maka tandanya hasilnya juga positif. Jadi kalau sama itu hasilnya positif, kalau berbeda tanda itu hasilnya negatif. Nah, selain rumus ini ada satu hal lagi yang perlu kalian ingat, yaitu konsep. Kalau negatif itu kalian ibaratkan kalian sedang rugi. Nah, kalau positif itu kalian ibaratkan sedang terjadi untung. Seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita ke contoh soal, kalian perlu pahami dengan baik ya, ini yang rumus yang pertama ini, dan konsep yang kedua ini. Kalau negatif rugi, kalau positif untung. Oke, diingat-ingat yang ini. Kemudian kita lanjutkan pada contoh-contoh soalnya ya. Nah, seperti ini contohnya, bilangannya sangat besar ya, negatif sampai 110, ada negatif 100, tetapi ini masih relatif kecil teman-teman. Ada bilangan yang lebih besar lagi, atau ada bilangan yang bahkan lebih kecil lagi, ada sampai negatif 1000, negatif 1500, dan seterusnya. Nah, kita kupas satu persatu soal ini nanti. Baik teman-teman, kita bahas soal nomor A, yaitu soalnya negatif 110 dikurangi 70. Nah, karena kita sudah tidak memakai garis bilangan, maka kalian harus memahami konsep-konsep rumus ini tadi nggih. Nah, negatif 110 dikurangi 70, yang perlu kalian perhatikan yaitu yang depan, yang 110 itu adalah bilangannya negatif. Maka ibaratnya kalian mempunyai rugi teman-teman. Rugi 110, terus negatif lagi, berarti rugi lagi. Rugi 110, rugi lagi 70, mesti nanti jawabannya adalah rugi. Rugi berarti negatif. Nah, negatif berapa? Ya kalau awalnya rugi 110, rugi lagi 70, mesti ruginya bertambah banyak. Berarti jawabannya rugi 180 atau negatif 180. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lanjutkan ke soal yang B, yaitu soalnya 50 ditambah negatif 60. Nah, di sini teman-teman perhatikan, di situ ada dua tanda yang saling berdekatan ya teman-teman. Tanda yang berdekatan yaitu positif dengan negatif. Nah, kalian perhatikan di sini, kalau ada tanda positif berdekatan dengan tanda negatif, maka kedua tanda ini akan menjadi satu tanda, yaitu tanda negatif. Nah, teman-teman, berarti dua tanda tersebut menjadi negatif, maka soalnya berubah menjadi 50 dikurangi 60. Ya, karena dua tanda tadi menjadi satu, menjadi negatif saja atau dikurangi. Berarti kalau kalian punya untung 50 karena positif, untung 50, rugi 60. Berarti kira-kira uang kalian sekarang tinggal berapa? Berarti kan banyak ruginya, berarti nanti mesti kalian punya rugi. Berarti kalau rugi itu negatif, berarti 60-nya dikurangi 50, berarti hasilnya negatif 10 atau kalian rugi 10. Karena untungnya cuma 50 tapi ruginya 60, berarti rugi
60-nya dikurangi 50 yaitu 10, seperti itu. Lanjut ke soal nomor C, teman-teman. Soalnya adalah negatif 35 ditambah negatif 10. Nah, di sini kalian perhatikan lagi ada dua tanda yang saling berdekatan. Tandanya positif dan negatif. Kalian perhatikan pada rumus tadi, kalau tandanya positif berdekatan dengan tanda negatif, berarti dua tanda tersebut akan menjadi satu tanda, yaitu tandanya negatif. Baik teman-teman, kita kembali ke soal, berarti soalnya menjadi negatif 35 dikurangi 10. Oke, karena positif sama negatif tadi kalau berdekatan menjadi negatif, berarti punya rugi 35, rugi lagi 10. Berarti nanti mesti jawabannya adalah rugi atau negatif. Ruginya tambah banyak, jadi 35 rugi yang awal tambah lagi rugi 10, berarti nanti jawabannya adalah rugi 45 karena 35 ditambah 10. Berarti kesimpulannya jawabannya adalah negatif 45. Baik, kita lanjutkan pada soal yang D, yaitu negatif 66 dikurangi negatif 66. Nah, teman-teman, di sini kalian perhatikan lagi bahwa ada dua tanda yang saling berdekatan, yaitu tanda negatif dan tanda negatif. Kalian langsung ke rumus. Ada tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif, yaitu hasilnya menjadi satu tanda, yaitu positif. Jadi, soalnya berubah menjadi negatif 66 ditambah 66. Jadi kalian ibaratnya negatif 66 itu rugi 66. Nah, setelah itu untung karena plus untung 66. Jadi pertamanya rugi 66, untung 66. Berarti uang kalian kira-kira berapa sekarang? 0 ya, karena sudah ruginya sudah dibayar sama untungnya habis. Berarti kesimpulannya jawabannya yang D adalah 0. Baik, kita langsung masuk ke soal yang E, yaitu soalnya negatif 80 dikurangi negatif 100. Nah, teman-teman, di sini ada tanda yang berdekatan, yaitu negatif dengan negatif sama dengan yang di tadi ya. Berarti hasilnya menjadi positif, berarti negatif 80 ditambah 100. Berarti pertamanya kalian punya rugi 80 dan untung 100. Berarti karena banyak untungnya, nanti kalian mesti jawabannya juga untung atau positif. Nah, berarti 100 dikurangi 80 adalah 20. Nah, kesimpulannya jawabannya adalah positif 20 atau dibacanya 20. Seperti itu. Baik teman-teman, itu tadi caranya mudah kan? Jadi kalian tidak perlu membuat garis bilangan lagi. Nah, pada materi-materi sebelumnya kita hanya menggunakan dua bilangan bulat ya pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, setelah ini Ustazah akan ajarkan 3 bilangan sekaligus dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Silahkan diperhatikan teman-teman. Ini loh maksudnya yang 3 bilangan bulat itu. Jadi ada 3 bilangan yang dijumlahkan dan dikurangkan secara bersamaan. Nah, ini berikutnya kamu akan mempelajari operasi hitung campuran antara penjumlahan dan pengurangan. Soal yang pertama adalah negatif 4 ditambah 12 dikurangi 5. Berapa jawabannya? Nah, kalau kita tidak memakai garis bilangan ini ya teman-teman, pertamanya negatif 4 ini ditambah 12 dulu, berarti kalian punya rugi 4, untung 12, berarti kalian mempunyai untung 8 ya. Nah, karena 12 dikurangi 4 ya. Terus lanjut dikurangi 5, kalian tulis lagi di sini, dikurangi 5, berarti jawabannya tinggal 8 dikurangi 5 adalah 3. Nah, sedangkan menggunakan garis bilangan, kalian perhatikan, min 4 atau negatif 4, berarti kita mulai dari 0, karena negatif ya teman-teman, berarti ke kiri sepanjang 4 satuan. Nah, seperti ini. Kemudian karena positif di sini berarti ke kanan, positifnya dari negatif 4 sepanjang 12 langkah. Nah, seperti ini sampai di 8 ya teman-teman. Ini kalau hitung satu-satu itu ada 12 langkah. Kalian hitung ya. Baik, berhenti di angka 8. Selanjutnya yaitu negatif lagi. Negatif 5 atau dikurangi 5 berarti ke kiri lagi sepanjang 5 langkah. Dari 8 ini ke kiri lagi 5 langkah. Nah, seperti ini bisa kita lihat bahwa hasilnya adalah 3, sama seperti yang tidak menggunakan garis bilangan ini tadi ya teman-teman. Baiklah, ini soal yang kedua.
Contohnya adalah 3 dikurangi negatif 4 ditambah 2. Nah, teman-teman, kita menggunakan cara yang lebih mudah di sini karena ada dua tanda yang saling berdekatan. Kalian ingat-ingat kalau ada tanda negatif dengan tanda negatif itu menjadi satu tanda, yaitu menjadi tanda positif. Berarti soalnya tinggal 3 tambah 4 tambah 2. Mudah kan ya? Berarti 3 tambah 4 itu pinten? 7. 7 ditambah 2 itu adalah 9. Mudah ya? Nah, jadi tidak usah merasa bingung kalau ada soal seperti ini. Kalian tinggal lihat kalau ada tanda yang berdekatan menggunakan rumus yang Ustazah kasihkan tadi ya, dihafalkan. Nah, kalau menggunakan garis bilangan, kita mulai dari 0 ke kanan sepanjang 3 satuan karena positif 3. Berarti 1, 2, 3. Seperti ini. Selanjutnya, karena positif lagi ya teman-teman, kita pakai yang ini aja. Karena sudah lebih mudah, berarti positif 4, berarti ke kanan lagi sepanjang 4 satuan. Ya. Terus yang terakhir adalah ke kanan lagi karena positif 2 satuan. Oke, kita bisa lihat bahwa hasilnya adalah 9. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari Ustazah. Jangan lupa dikerjakan tugas dan evaluasinya ya. Cukup sekian materi yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian semoga tetap semangat belajar. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan jika keluar dari rumah gunakan masker. Baik teman-teman, Ustazah akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.